seminggu setelah berita tentang Bara yang menjadi dosen dan Karin yang masih hidup, keluarga Malik akhirnya mengetahui alasan mengapa Karin baik-baik saja serta apa alasannya kembali. Walau sebenarnya yang mencari tahu hal tersebut adalah Ibran. Yah, pria itu sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan meminta sebuah persyaratan yang cukup memberatkan Hendra. Jadi, apa yang terjadi 3 tahun yang lalu? Tanya Hendra. Wanita yang bernama Dinda ternyata tahu tentang rencana Lucy sehingga ia melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan Karin. Awalnya ia tidak tahu, tapi setelah melihat seseorang yang mirip dengan Karin, ia langsung memutuskan menjadikan wanita itu pengganti. Bukankah itu sangat tidak adil? Tentu saja, tapi kalian harus tahu bahwa wanita yang mirip dengan Karin sebenarnya produk percobaan Lucy. Sejak awal ia hanya ingin membuat kembaran Karin mengambil posisinya, tapi sayang. Produk percobaan itu menghilang sehingga Lucy mengubah rencananya. Ini terdengar semakin sulit. Lucy terlihat sangat membenci Karin. Sedangkan yang mereka tahu, Karin tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak mungkin juga hanya karena ingin merebut Ibran, ini terdengar ada benci di dalamnya. Mengapa Lucy begitu membenci Karin? Tanya Rian. Awalnya aku menduga karena rasa iri, hanya saja sekarang aku tahu bahwa ini semua terjadi karena balas dendam. Ayah mertua pasti tidak asing dengan pria yang bernama Doni Moksa. Mendengar nama itu, Hendra tiba-tiba teringat kejadian beberapa tahun yang lalu. Pria yang merupakan paman Leonel yang juga ayah dari Lucy adalah rekan bisnisnya. Pada awalnya semua baik-baik saja, tapi di pertengahan bisnis keluarga Malik terancam akibat perbuatan Doni yang serakah. Untungnya saja Hendra segera mengetahuinya, kalau tidak, perusahaan Malik akan jatuh ke tangan keluarga Moksa. Hanya saja, apa yang dilakukan saat itu harus mendapatkan rasa benci dari Doni. Pria itu tidak menyadari kesalahannya, bahkan menuduh Hendra tidak berperasaan, maka lahirlah dendam yang tidak berkesudahan. Jadi, Doni menggunakan anaknya sebagai alat balas dendam. Ya, tapi pembalasan dendam juga diiringi rasa iri. Lucy iri dengan semua yang ada pada Karin, entah itu kekayaan serta kecantikan. Sebagai seorang wanita, dia tidak suka mendapatkan saingan sehingga kejahatannya semakin menjadi-jadi. Benar juga, rasa dendam ditambah rasa iri memang sangat menakutkan. Bahkan nyawa pun menjadi taruhannya, sayang sekali Lucy harus mengalami hidup beracun. Tapi mengapa hanya Karin? Bukankah aku juga memiliki seorang putra? Walau Hendra tidak ingin putranya menjadi tempat balas dendam. Tapi bukankah ini sangat aneh? Seharusnya Doni meminta putrinya merayu putranya sehingga semua hartanya akan jatuh pada mereka. Karena Karin sangat lemah dan mudah ditipu daya. Jika itu Rian, mungkin Lucy segera lenyap tidak berbekas, berbeda dengan Karin yang mudah percaya. Semua orang sekali lagi terdiam, alasannya cukup masuk akal. Rian bukan tipe orang yang mudah percaya, sedangkan Karin, dia sama persis dengan ibunya yang mudah kasihan dan percaya pada omong kosong orang. Aku mendengar dia sudah menikah dan memiliki anak, ucap Rian. Benar, hanya saja dia sudah lama ditinggalkan. Namun tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai hal tersebut. Dan alasannya bisa mencelakai Karin 3 tahun yang lalu karena dia sudah kembali ke Indonesia meneruskan dendam yang tidak berkesudahan. Pantas saja pembebasan dendam itu terjadi baru-baru ini. Kalau dipikir-pikir, mungkin saja Lucy akan membuat Karin menderita sejak pertama kali menikah dengan Javier, walau memang pada kenyataan Karin sudah menderita setelah menikahi dengan pria tidak tahu malu tersebut.
Lalu, apa alasan Karin kembali ke Indonesia? Tanya Hendra. Ingin membalaskan rasa sakitnya pada Lucy. Dia juga berencana menghancurkan keluarga Chanor. Mungkin langkah balas dendam Bara bisa berjalan dengan lancar kali ini. Yah, Karin bukan wanita baik-baik. Dendamnya pada mereka yang telah menyakiti pasti akan ia balaskan. Toh tujuannya tetap hidup hingga sekarang adalah balas dendam selain melindungi putrinya. Jadi, kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menemui Karin dan meminta kembali ke rumah ini atau membiarkannya melakukan apa yang ia inginkan? Ibran senang ketika mendengar pertanyaan Hendra. Lagi pula momen itulah yang ia tunggu-tunggu, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebelum kita merencanakannya, aku ingin mengatakan syarat yang sudah kukatakan di awal pembicaraan kita, ucap Ibran. Mendengar hal itu, semua orang merasa tidak enak. Pasti Ibran telah merencanakan sesuatu yang akan menyulitkan mereka, tapi ingin menolak pun tidak bisa. Apa itu? Biarkan aku yang membawa Karin ke rumah ini, kalian hanya tinggal menunggu kepulangannya. Aku berjanji akan segera menjemputnya. Ini terdengar sangat bagus, lagi pula. Belum tentu Karin ingin melihat mereka setelah apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi, jika mereka membiarkan Ibran melakukannya, bukankah sama saja menyerahkan Karin pada pria penyebab penderitaan Karin di masa lalu? Percayalah, aku tidak akan menyakitinya. Aku juga pasti melakukan segala macam cara agar dia bersedia. Kembali tanpa ada rasa benci pada kita semua. Bukan Ibran tidak tahu apa yang keluarga Malik pikirkan. Sejujurnya, jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga takut kalau Karin masih membencinya dan semua rencana yang ia buat gagal. Jangan sebut kita semua. Kau seharusnya ingat bahwa semua yang terjadi karena perbuatanmu, ucap Hendra. Baiklah, aku mengalah. Semua yang terjadi karena kesalahanku yang tidak bisa menjaga perasaan Karin. Tidak ada gunanya melawan. Mungkin lebih baik menjadi rendah hati agar keluarga wanita yang ia cintai bersedia menerimanya di masa depan. Baguslah kau sadar, ejek Hendra. Tampaknya Hendra masih belum bisa memaafkan Ibran, walau tidak ada dendam atau benci. Hanya saja, ia masih kesal, mungkin karena semua yang terjadi juga ada hubungannya dengan dirinya sehingga ia semakin kesal dengan pria itu. Ibran yang malang. Apa yang akan kau lakukan pada Karin? Tanya Rian. Aku akan membuatnya menjadi istriku. Entah itu kalian suka atau tidak, aku akan tetap melakukannya. Tapi tenang saja, kali ini tidak ada air mata kesedihan, Naya juga akan segera memiliki ayah yang baik dan tampan, ucap Ibran tanpa tahu malu. Hendra dan keluarganya hanya bisa terdiam, sifat tidak tahu malu Ibran sudah mencapai batas maksimal dan jika mereka meladeninya maka sama saja seperti berbicara dengan orang gila. Baiklah, kali ini aku akan membiarkanmu mengejar anakku. Tapi ingatlah satu hal, jika di antara keduanya menangis akibat perbuatanmu, maka jangan salahkan kalau aku membuat tidak lagi bisa melihat matahari pagi. Tidak ada salahnya memperbaiki semuanya. Ibran manusia, begitu juga dengar mereka. Terdengar sangat sombong kalau sampai mereka menghalangi usaha Ibran dengan alasan masa lalu. Terima kasih ayah mertua. Kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan. Betapa bahagianya Ibran setelah mendengar persetujuan Hendra. Sekarang tujuannya satu persatu tercapai, hanya tinggal menunggu pertemuannya dengan Karin. Apa kau sudah yakin? Ya, meskipun aku merasa ini tidak sepenuhnya lengkap. Tapi aku harus segera menyelesaikannya, putriku sedang menunggu dan aku tidak ingin kehilangan kesempatan. Baiklah, sekarang mari kita mulai.
Lagi pula menantumu sudah membantu, jadi kita hanya harus membuat Javier menangis. Karin yang menegar kata, menantumu hanya bisa diam. Ada perasaan sesak ketika tahu bahwa putrinya menikah dengan pria yang hampir mengambil nyawanya, walau itu tidak pernah terjadi. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang menyakitkan karena sang putri harus menanggung kesedihan sendirian. Ayo kita pergi. Oke. Kedua wanita itu bergegas meninggalkan rumah, namun langkah mereka harus terhenti setelah melihat kehadiran Ibran yang tiba-tiba. Ini bukan berita yang baik. Karin sudah berusaha sangat keras untuk bersembunyi dan menulikan telinganya tentang Ibran. Bukan benci, hanya saja Karin merasa Ibran masa lalu sehingga mereka tidak akan pernah bisa bersama. Lama tidak bertemu, mantan kekasih dan calon istriku, ucap Ibran santai. Dinda mendengus kesal ketika mendengar ucapan Ibran, sedangkan Karin tidak memberikan respon apapun. Bukan tidak ingin, hanya saja. Karin butuh proses yang cukup lama untuk mengerti setiap kata-kata Ibran yang terdengar tidak tahu malu dengan mengakuinya sebagai calon istri. Apakah dia tidak tahu bahwa selama ini Karin sudah berusaha sangat keras agar bisa move on dari cinta pertamanya itu? Sangat terpesona, sayang, goda Ibran ketika melihat Karin masih diam dengan tatapan tidak bisa ia pahami. Kau terlalu percaya diri. Sekarang minggirlah. Kami memiliki misi penting hari ini. Itu bukan suara Karin tapi Dinda yang masih merasa rasa sakit akibat perbuatan tidak berperasaan Ibran di masa lalu menjadi jengah melihat perlakukan Ibran yang amat percaya diri. Sepertinya mantan kekasih masih marah padaku. Ini benar-benar membuatku sedih. Kau gila Ibran. Bukannya marah, pria itu hanya tertawa kecil. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya di masa lalu sangat keterlaluan sehingga tidak keberatan dengan semua ucapan Dinda. Untuk apa kau datang ke rumah ini? Akhirnya Karin bersuara. Ia tahu pertanyaannya adalah pertanyaan paling bodoh, tapi tetap saja. Rasa penasaran membuatnya melakukan hal bodoh. Tentu saja menemani calon istriku menghadapi mantan suami yang menjijikan. Aku juga sudah membawa pengacara dan surat cerai, jadi kau tidak perlu cemas tentang hari ini. Meskipun sudah berpisah, tapi Karin masih tetap sah menjadi istri Javier karena tidak ada tuntutan cerai. Jadi jika ingin terbebas dari Javier, maka Karin harus meminta perceraian. Dari mana kau tahu? Tanya Karin terkejut. Apa yang tidak bisa ku ketahui, sayang? Semua tentangmu pasti akan mudah ku ketahui, jadi sekarang ayo kita pergi. Aku ingin melihat wajah pria yang sudah membuat calon istri dan putriku menderita. Siapa yang kau sebut putrimu? Tentu saja Ainaya Hikari Malik. Bukankah nama itu adalah nama anak yang kita rencanakan di masa lalu, karena kau sudah memakainya maka Naya resmi menjadi putriku. Kau tidak tahu malu dan terlalu percaya diri, ucap Karin kesal. Aku harus menjadi seperti itu agar bisa mendapatkanmu. Bukankah mengambil resiko untuk mendapatkan apa yang kita inginkan diperbolehkan? Jadi mengapa aku harus malu menjadi sangat percaya diri? Pada akhirnya, Dinda dan Karin tidak bisa berkata-kata. Ibran benar-benar berubah sehingga mereka yang pernah mengenal Ibran di masa lalu sulit mempercayainya. Ayo, kita tidak boleh membuang-buang waktu, ucap Ibran penuh semangat. Kami bisa pergi sendiri, dan tidak butuh bantuan orang lain, ucap Karin. Aku tidak pernah suka penolakan. Setelah mengatakan hal tersebut, Ibran langsung menarik tangan Karin dan memaksanya masuk, sedangkan Dinda. Karena temannya sudah dibawa ke dalam mobil maka ia harus mengikutinya. Ketika semuanya berjalan sesuai rencana, Ibran tersenyum senang lalu membawa Karin dan Dinda pergi menuju rumah keluarga Chanor.
Ia juga tidak peduli dengan tatapan maut Dinda serta pengabaian Karin. Lagi pula semuanya butuh proses sehingga Ibran tidak mau ambil pusing. Sesampainya di rumah keluarga Canor, Karin terkejut ketika melihat penampilan rumah Canor yang sangat menyedihkan. Tidak ada lagi taman bunga. Semuanya terganti dengan patung-patung yang tidak penting. Sudah pasti itu pekerjaan Lia. Setelah menekan bel beberapa kali, pintu akhirnya terbuka dan betapa terkejutnya sang pemilik rumah ketika melihat kedatangan Karin. Bukannya hanya kedatangannya, tapi penampilan Karin yang sangat berbeda. Tidak ada Karin lemah dan membosankan seperti di masa lalu. Kita bertemu lagi Nyonya Lia, ucap Karin penuh ejekan. Ia tidak akan pernah bisa melupakan kejadian di masa lalu, saat ia sakit. Wanita itu semakin menyiksanya, bahkan putrinya yang tidak bersalah pun menjadi korban. Mendengar ejekan Karin, Lia akhirnya sadar bahwa semuanya nyata, wanita yang ada di hadapannya nyata. Dan saat itu juga ia sadar bahwa wanita yang dimakamkan dengan cara yang menyedihkan bukan istri pertama suaminya melainkan wanita lain. Tapi siapa? Mengapa bisa ada hal semacam itu di dunia ini? Semuanya tampak nyata di masa lalu. Mengapa kau bisa ada di sini? Bukankah kau sudah meninggal? Kenapa aku harus memberitahumu? Lagi pula kau bukan sesuatu yang memiliki hak untuk tahu tentang hidupku. Semuanya tampak berbeda sekarang. Wanita yang ia siksa di masa lalu ternyata tumbuh menjadi wanita tegas dan kuat. Bahkan pertemuan mereka setelah 3 tahun berlalu jauh berbeda. Ia seperti seorang ratu yang menguasai dunia sedangkan dirinya hanya pelayan kecil. Untuk apa kau datang? Putrimu sudah tidak ada di sini, jadi jangan ganggu keluargaku. Karena tidak bisa mencari tahu kenapa Karin masih tetap hidup, maka Lia hanya bisa membuat keributan yang tidak berarti. Andai saja mereka hidup di lingkungan masyarakat yang ramai, mungkin reputasi Karin akan hancur. Tapi ini berbeda, tidak hanya Karin baik-baik saja, Lia bahkan membuang-buang waktunya. Kedatanganku bukan untuk menjemput putriku. Lagi pula kau sudah mengusirnya, jadi aku harus berterima kasih karena kau menikahkannya dengan pria yang sangat luar biasa. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap tajam di dada Lia. Memikirkan suami dari putri tirinya yang sangat luar biasa, Lia menjadi sangat tidak puas. Ingin rasanya ia memutar waktu lalu menikahkan putri kesayangannya dengan Bara, bukan Leonal. Maka semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Pergi. Aku tidak menerima tamu luar, ucap Lia sambil menutup pintu. Sayang usahanya gagal karena Ibran langsung mendobrak pintu sehingga tubuh Lia jatuh ke lantai. Setelah mendobrak, Ibran membawa Karin masuk ke dalam rumah. Seolah-olah rumah itu milik mereka, sedangkan Lia dibiarkan terduduk di lantai tanpa ada yang berniat membantunya. Mendengar suara ribut, Xavier yang tengah pusing memikirkan perusahaan yang segera bangkrut memutuskan turun ke lantai bawah untuk melihat. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat kehadiran Karin, ia bahkan hampir lupa bernafas ketika melihat sosok Karin. Mengapa kau bisa ada di sini? Apa kau kecewa ketika mengetahui bahwa aku tidak mati? Karin menatap dingin Xavier. Sesaat, Xavier merasa sangat sedih dan menyesal. Ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini adalah hukuman atas perbuatannya di masa lalu. Andai di masa lalu ia tetap setia, keluarganya tidak akan hancur dan pasti mereka menjadi keluarga kaya seperti Dominic. Jangan terlalu lama menatap calon istriku, ucap Ibran kesal. Kata-kata calon istriku membuat Xavier sadar. Ia menatap sendu pada wanita yang sudah ia sia-siakan demi wanita seperti Lia. Mengingat setiap kesalahannya di masa lalu, membawa wanita lain berserta anak hasil dari hubungan terlarang,
menulikan telinganya ketika mendengar suara jeritannya ketika disiksa oleh Lia. Xavier akhirnya sadar bahwa dia seorang monster yang mengerikan.